Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki Advent ketiga, lilin Advent ketiga sudah dinyalakan. Kalau kita boleh jujur, gimana kondisi kita hari ini? Ada satu unggahan yang pernah saya baca, akhir November lalu kalau tidak salah. Menarik sekali waktu saya baca itu, tapi saya lupa, saya pikir saya nggak membutuhkannya. Tapi waktu mempersiapkan khotbah ini, saya teringat akan unggahan itu. Di salah satu web dari gereja HKBP, tapi saya lupa HKBP apa, tapi kira-kira begini isinya. Sudah masuk masa Advent, gimana kondisi kepanitiaan Natal kalian? Masih aman enggak? Atau sudah mulai banyak gesekan? Dan ini real sekali. Ya, menjelang hari-hari H ada banyak gesekan, ada banyak kesalahpahaman. Masa Advent seringkali justru menjadi masa yang melelahkan. Itu ya gambarnya, why am I so tired at Christmas? Kenapa saya begitu lelah pada saat Natal? Kita sibuk mempersiapkan Natal di gereja, mempersiapkan dekorasi yang indah, mempersiapkan acara, mempersiapkan para pelayan. Belum lagi kita bekerja di kantor dan akhir tahun biasanya kita kejar-kejaran dengan laporan. Laporan keuangan, laporan akhir tahun, belum lagi ada target yang belum tercapai dan kita mati-matian untuk capai target tersebut. Tidak heran, karena itu tidak heran ketika bulan Desember sering kali menjadi bulan yang paling melelahkan secara emosional. Ya kalau kita mau jujur ya mungkin ya. Masalahnya ketika kita lelah, emosi kita jadi lebih rapuh, kita lebih sensitif. Kalau istilah kami ya waktu di kampus, masa-masa ini mungkin Laus Hulda bisa relate ya. Kalau di kampus ini sebelum Natal, akhir November itu udah masa-masa persiapan ujian, awal Desember langsung ujian. Itu mempersiapkan Natal juga. Jadi ada istilah kami itu senggol dikit bacok. Maksudnya very sensitif, sangat sensitif. Lebih mudah tersinggung dan tanpa sadar kita lebih mudah melukai satu sama lain. Disinilah tema kita hari ini menjadi sangat relevan. Struggling to forgive. Perjuangan, pergumulan untuk mengampuni. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 17. Dengan kasih saya minta tolong Laus Hulda membacakannya untuk kita. Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 13 sampai 17. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Terima kasih Lause. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara pengampunan, semua orang baik Kristen maupun non-Kristen setuju bahwa mengampuni itu baik dan benar. Berbagai penelitian dalam psikologi, salah satu teman saya meneliti tentang forgiveness ini di kalangan remaja. Dan berbagai penelitian psikologi itu menunjukkan bahwa forgiveness, pengampunan, itu sangat berdampak positif pada kesehatan mental, pada kesejahteraan psikologis, juga fisik kita. Itu berdampak positif pada regulasi emosi kita, dan itu tentu berdampak pada relasi kita satu dengan lain. Dan banyak aspek lainnya yang menunjukkan bahwa pengampunan itu sangat penting.
Bahkan Alkitab mencatat berulang-ulang memerintahkan, dan salah satu perintah utama yang disampaikan untuk saling mengampuni. Akan tetapi ketika konflik terjadi, luka itu sangat nyata. Ketika kita dihianati oleh sahabat atau pasangan kita, ketika kita diremehkan, ketika kita dibully, disakiti, diperlakukan tidak adil, pengampunan itu bukan lagi teori yang mudah untuk dipraktekkan. Itu menjadi sebuah struggling, perjuangan. Dan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca juga menjelaskan, menunjukkan kepada kita, bagian ini tidak menutup mata terhadap realitas ini. Paulus tidak berkata bahwa mengampuni itu mudah, tapi yang menunjukkan bahwa Injil Kristus itu yang memampukan kita untuk mengampuni. Bahkan ketika itu terasa paling berat atau mustahil. Dan itulah nanti yang kita akan pelajari di sini. Pertanyaannya adalah, mengapa mengampuni itu sangat sulit? Realitasnya sebagai orang percaya kita tahu, kita harus mengampuni, sebuah keharusan. Karena dalam Matius di khotbah di bukit Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau kau tidak mengampuni maka Bapa tidak akan mengampuni. Jelas sekali perintah itu. Tapi mengapa terkadang hati kita sering berkata sebaliknya? Kita tahu, tapi itu tidak mudah. Pertama, karena luka emosional itu nyata. Ketika kita disakiti, luka itu tidak langsung hilang. Luka itu tersimpan dalam ingatan dan emosi kita. Jadi ini saya buat gambar otak. Itu gambar otak itu menunjukkan secara neuroscience itu dijelaskan kenapa sih kita tuh selalu ingat-ingat kejadian yang lampau yang menyakiti hati kita dan membuat kita jadi marah dan mendendam. Jadi dalam neuroscience itu dijelaskan, jadi ini saya cuma singkat aja. Di bagian otak kita itu ada amigdala, itu tujuannya untuk memproses emosi. Jadi ketika kita dilukai, itu langsung diproses oleh bagian amigdala. Dan itu disimpan oleh hipokampus. Dia kecil tapi hipokampus ini menyimpan semua memori. Dan kalau memori itu intens terjadi, berulang kali terjadi, itu disimpan baik-baik. Sehingga bagian prefrontal cortex itu menunjukkan bahwa bagian itu adalah bagian untuk berpikir dengan tenang, untuk mengambil perspektif baru. Tapi karena kerja dua ini, amigdala dan hipokampus ini bekerja dengan begitunya, prefrontal cortex ini melemah. Akibatnya emosi negatif, kemarahan itu lebih dominan dari pertimbangan moral kita. Ataupun nilai-nilai kekristenan yang kita pegang. Jadi secara biologis itu bisa dijelaskan kenapa sulit mengampuni. Itulah sebabnya seseorang masih menyimpan kemarahan yang intens, sulit memaafkan itu bahkan sudah bertahun-tahun terjadi itu masih melekat. Saya lihat video anak DI Panjaitan, saya dengarkan Ibu Christine itu bahkan dia mengalami depresi berat. Karena wajah bapaknya yang ditembak ketika berdoa 2 kali ditembak dan darah bercucuran itu terus bagai video yang berulang-ulang. Dan itulah kerja otak kita. Kenapa sulit mengampuni itu real. Luka emosional itu kuat. Kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita itu merasa diperlakukan tidak adil. Seringkali muncul pertanyaan di hati kita, dia gak pernah minta maaf kok. Kok aku yang mengalah? Kalau aku mengampuni, apa dia gak mengulanginya lagi? Enggak lah. Pengampunan itu terasa mahal. Karena kita merasa kita kehilangan hak untuk menuntut keadilan. Kenapa kita sulit mengampuni Bapak Ibu? Karena kita mempunyai konsep yang salah tentang pengampunan. Banyak orang takut mengampuni karena mengira mengampuni berarti melupakan. Salah seorang adik saya mendengar kabar papanya membunuh mamanya. Dan bertahun-tahun dia bergumul dengan itu. Sulit baginya untuk mengampuni. Dia katakan, Kak, kalau aku mengampuni papaku, aku berarti gak sayang mamaku. Itu konsep yang salah tentang pengampunan. Seolah-olah pengampunan itu berarti melupakan, membenarkan kesalahan. Atau langsung berdamai seperti semula, seperti gak terjadi apa-apa. Bukan itu pengampunan, itu konsep yang salah. Misalnya korban pelecehan seksual. Apakah kita harus suruh dia berdamai secara langsung? No.
Itu sangat menyakitkan Bapak Ibu. Karena konsep inilah membuat kita sulit mengampuni. Padahal kalau kita baca Alkitab, Alkitab itu tidak pernah menyamakan pengampunan dengan melupakan atau membenarkan dosa. Dan itu kita lihat dalam diri Kristus. Kristus tidak membenarkan dosa kita. Tapi salib menjawabnya. Dan keempat, kenapa kita sulit mengampuni? Karena natur keberdosaan kita. Kita cenderung menyimpan amarah daripada melepaskannya. Dan dendam itu seperti memberi reward bagi kita. Memberi seperti penghargaan bahwa kita punya kontrol atas situasi ini. Walaupun itu sementara. Karena itu saya berpikir kenapa gereja kami mengambil tema ini. Karena ini real. Ini nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di masa-masa Natal yang sangat-sangat sibuk ini. Oke, firman Tuhan hari ini yang sudah kita baca. Itu sangat realistis. Paulus sendiri mengakui realitas ini ketika dia berkata di ayat 13, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, kalau kamu menyimpan keluhan, mempunyai keluhan terhadap yang lain, itu artinya real. Alkitab tidak menyangkal adanya luka, dendam, kemarahan, keluhan. Tapi Alkitab memanggil kita untuk menuju pemulihan. Konflik itu nyata di tengah-tengah jemaat Kolose Bapak Ibu. Kalau kita baca di pasal 2, Paulus mengingatkan, jangan seorang pun saling menghakimi karena tradisi, karena makanan, dan karena banyak hal yang lahiriah. Berarti real konflik itu terjadi di antara jemaat. Karena jemaat mula-mula itu berasal dari berbagai latar belakang. Ada Yahudi, non-Yahudi. Sehingga terjadi konflik, gesekan pemahaman itu wajar. Dan itulah yang menjadi pesan Paulus. Firman Tuhan bukan mengajak kita untuk menghindari itu. Tapi memanggil kita untuk berdamai. Dan itu sekaligus pesan untuk kita pendengar masa kini. Kenapa kita harus mengampuni? Pengampunan adalah tema sentral dalam ajaran kekristenan. Lagu yang tadi kita nyanyikan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan dalam kekristenan itu berakar pada teladan Yesus. Dan dalam nats yang kita baca hari ini, Rasul Paulus tidak hanya memerintahkan untuk mengampuni, tapi memberikan dasar yang kuat. Kenapa? Karena kita mengampuni. Kita bisa mengampuni. Kita punya modal untuk mengampuni. Karena kita telah diampuni lebih dulu. Inilah yang menjadi fondasi kita, orang-orang percaya. Kalau di dalam dunia psikologi ada teori forgiveness Bapak Ibu. Bahkan ada fase-fasenya. Ada teori forgiveness menurut si A, si B, si C. Tapi Alkitab tidak bicara tentang forgiveness berdasarkan psikologi. Tapi apa yang Alkitab kita katakan? Pengampunan itu fondasinya adalah kasih Kristus. Salib Kristus. Apakah Tuhan sepele dengan dosa? Tidak. Salib Kristus menunjukkan dua hal sekaligus. Dosa ditanggapi dengan serius oleh Allah. Tapi kasih Allah memilih jalan pengorbanan demi pemulihan relasi kita. Disinilah kita melihat keadilan dan kasih Allah bertemu. Pengkhianatan kita, kejahatan kita di hadapan Tuhan tidak dianggap sepele oleh Tuhan. Dosa itu serius dan itu tidak menghilangkan dosa kita. Tapi dia sekaligus menaruh kasih kepada kita. Dia dengan sengaja memilih menanggung dan memilih jalan pengorbanan itu untuk mengampuni kita. Itulah sebabnya pengampunan Kristen itu bukan berasal dari perasaan atau latihan-latihan batinia. No, bukan itu Bapak Ibu. Tapi pengampunan Kristen itu hanya berdasarkan Injil. Kita mengampuni bukan karena orang itu layak untuk diampuni. Tapi kita mengampuni karena kita terlebih dahulu mengalami anugerah pengampunan dari Allah. Dan nasihat Paulus ini selaras dengan ajaran Kristus.
yang menekankan kalau kita benar-benar sudah mengalami pengampunan Allah, tidak mungkin kita menutup keran itu sehingga kita memilih untuk mendendam dengan orang yang melukai kita. Nah, sampai di sini kita bertanya, kalau dasar pengampunan kita adalah salib Kristus, lalu bagaimana itu terjadi dalam kehidupan nyata? Karena jujur saja, kalau mengetahui bahwa kita harus mengampuni, kita tahu banget kita harus mengampuni. Tapi itu tidak otomatis membuat kita sanggup untuk mengampuni. Disinilah Injil membawa kita satu langkah penting. Pengampunan Kristen itu bukan semata-mata, bukan pertama-tama soal berapa kuat kita. Berapa tenangnya hati kita, bukan. Tapi soal siapa yang menjadi pusat hidup kita. Alkitab tidak pernah mengatakan kepada kita, kumpulkan kekuatanmu. Mindfulness kalau istilah-istilah psikologinya. Bukan itu. Bukan juga kok soal kesiapan nanti kalau aku sudah siap aku ampuni. Bukan itu. Tapi sebaliknya, Kolose 3 dari bagian yang kita baca ini menunjukkan bahwa Kristuslah yang menjadi pusat dari seluruh proses pengampunan itu. Kristuslah yang lebih dahulu memikul luka kita yang terdalam. Ya tahu artinya dihianati. Ya tahu. Yohanes 13 waktu dia membasuh kaki murid-muridnya dikatakan, Yesus tahu. Yesus tahu dia akan dihianati. Yesus tahu dia akan dijual. Yesus tahu dia akan disalibkan. Tapi dia pikul itu. Ketika Kristus menjadi pusat, luka tidak lagi menjadi pemimpin hati kita. Tapi kita membiarkan Kristus yang memimpin hati kita. Dan dari sanalah pemulihan demi pemulihan terjadi. Perlahan tapi nyata. Jadi Alkitab dengan jelas, pusat pengampunan kita itu bukan kemampuan. Bukan kemampuan kita untuk melepaskan, tapi kehadiran Kristus yang bekerja dalam luka kita. Lalu pertanyaan gimana proses itu terjadi? Kalau Kristus sebagai pusatnya, maka pengampunan itu tidak lagi kita lihat sebagai suatu hal yang mustahil. Mustahil aku mengampuninya. Bapak Ibu, waktu mempersiapkan ini saya bergumul dengan satu orang. Bertahun-tahun dia sangat membenci ayahnya karena KDRT. Beberapa hari lalu ayahnya dipanggil Tuhan. Dan dalam kepedihan yang nyata, dia mengatakan, andai kata aku bisa bicara dan melepaskan pengampunanku pada ayahku. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Lalu bagaimana proses ini terjadi? Apakah bisa sekali saja? Mengampuni sekali terus selesai? Enggak. Paulus berkata di ayat 12, kenakanlah belas kasihan dan seterusnya. Lalu di ayat 14 dan 15, biarlah atau hendaklah, kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas, let the peace, let the word of God, biarlah. Kata-kata ini bicara tentang sebuah proses, sebuah kesengajaan, tindakan aktif atau latihan. Jadi itu tidak terjadi sekali. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana proses itu dijalani secara nyata, langkah demi langkah. Pertama, kita perlu mengakui luka dengan jujur. Pengampunan itu tidak dimulai dari pura-pura kuat, tapi dari kejujuran kita di hadapan Tuhan. Kalau kita baca kitab Mazmur, kitab itu penuh dengan banyak ratapan. Ada emosi yang jujur, Mazmur 94, balaskanlah Tuhan. Ada emosi yang jujur. Luka itu tidak perlu disangkal. Kepahitan kita tuh gak perlu ditimbun dalam-dalam. Karena itu justru membusuk akhirnya. Tapi luka itu perlu kita bawa kepada Tuhan untuk dipulihkan. Bapak Ibu, izinkan saya berbagi sedikit dari perjalanan pribadi saya. Saya tidak akan menceritakan secara detail, tapi saya ingin jujur sebagai sesama peziarah iman di dunia ini. Saya mau bercerita bahwa pengampunan itu tidak mudah. Ada satu fase di hidup saya berpuluh tahun yang lalu. Ketika saya harus bergumul mengampuni
seseorang, bahkan tetangga saya, yang melukai saya secara sangat serius. Karena kejadian itu membuat bekas yang dalam, melukai saya secara mental, juga fisik. Dan untuk waktu yang lama saya merasa mengampuni itu mustahil. Saya merasa tidak adil, saya tutup luka itu dalam-dalam. Karena mama papa saya bilang, udah kita diam aja, kita enggak usah umbar-umbar. Saya rasa itu tidak adil. Kalau saya mengampuni dia, saya merasa enggak adil. Berarti saya mengucilkan luka saya, apa yang terjadi. Saya merasa demikian Bapak Ibu. Melihat dia berkeliaran, tidak diproses hukum, itu membuat saya sangat marah. Lalu pelan-pelan, waktu dimuridkan saya belajar bahwa mengampuni itu bukan berkata saya enggak apa-apa, bukan itu. Tetapi berkata Tuhan, ini terlalu berat untuk saya pikul. Prosesnya tidak cepat Bapak Ibu, tidak rapi, bahkan tidak sekali jadi. Karena ketika mengingat kejadian itu, luka itu muncul lagi. Tapi disitulah saya belajar satu hal. Kristus Tuhan kita itu tidak berdiri jauh sambil menyuruh, hei cepat sembuh. Tidak. Dia justru datang masuk ke dalam luka itu. Dan berjalan bersama saya, perlahan-lahan tapi pasti. Ia mengambil alih pusat hati saya yang sebelumnya dikuasai oleh rasa sakit, kemarahan dan perasaan ketidakadilan. Bapak Ibu jemaat sekalian, jika hari ini ada di antara kita yang membawa luka serupa, luka yang gak mungkin kita ceritakan pada siapapun, saya ingin mengatakan ini dengan lembut. Tuhan melihat kita. Kristus tidak berdiri jauh sambil berkata, ayo cepat ampuni. Tidak. Tapi dia datang kepada kita. Itulah yang kita peringati. Advent mengingatkan kita bahwa Kristus datang dari surga. Dia datang kepada orang-orang yang remuk hatinya. Orang-orang yang terluka. Orang-orang yang lelah. Mungkin kita dihianati. Mungkin kita diremehkan. Tuhan datang. Itulah Natal. Dia setia berjalan bersama kita karena dialah Immanuel. Satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Bagaimana proses itu terjadi? Setelah kita mengakui dengan jujur, kita membiarkan Tuhan yang memerintah, bukan lagi luka itu. Bukan kita yang memaksa diri untuk sembuh, tapi Kristus yang perlahan-lahan mengambil posisi itu, kemarahan dan luka itu. Mengampuni bukan berarti kita berhenti membiarkan luka memerintah. Mengampuni berarti kita berhenti membiarkan luka itu memerintah. Dan frasa di ayat 15, memerintah di dalam hatimu. Damai sejahtera Kristus memerintah. Harmoni yang diciptakan, yang lahir dari hubungan dengan Kristus. Itu memerintah. Memerintah di sini kalau diartikan seperti seorang wasit dalam pertandingan. Jadi wasit itu kan bertindak sebagai penentu keputusan. Apakah ini pelanggaran atau enggak. Sehingga ketika kita masuk mengalami duka cita, kepahitan, kemarahan, Tuhan hadir memerintah, prit, stop. Jangan biarkan luka memerintah. Lalu kemudian di ayat 16 dikatakan, biarlah perkataan Kristus diam. Diam artinya menetap. Itu adalah gagasan yang menunjukkan tempat tinggal permanen. Ini menyiratkan Yesus harus hadir secara spontan. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan dengan kekayaannya. Artinya ini bukan sekedar pengetahuan kognitif. Tapi itu adalah sebuah pengalaman yang dalam. Pemahaman oleh karena kerinduan kita untuk mencari apa yang Tuhan mau. Jadi kata diam itu berarti Yesus adalah penghuni rumah kita. Sehingga dia punya hak untuk bersuara. Mengatakan bahwa dalam hidup kita saat kita terluka, saat kita ingin membalas dendam, Yesus memerintah stop, stop, stop.
Itulah yang disampaikan di sini. Sehingga kita menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Kristus. Bagaimana proses mengampuni ini terjadi? Saat kita mengakui, membiarkan Tuhan mengendalikannya, kita ambil keputusan untuk mengampuni. Sehingga saya selalu bilang, apa yang membedakan orang Kristen dan non-Kristen saat kita bicara pengampunan? Pengampunan Kristen itu tidak dimulai dari perasaan, tapi keputusan iman. Mengampuni berarti melepaskan hak untuk membalas dendam. Sehingga itu seperti kita sedang pegang bola api panas, kita mau lepaskan atau enggak. Kita ingin genggam bola api itu dan yang akhirnya terjadi kita melukai diri kita. Waktu kita lepaskan kita akan sedikit terluka, tapi itu tidak menghancurkan kita. Sehingga kita harus memilih. Pengampunan itu sebuah pilihan. Kita mau tinggal dalam dendam, kemarahan, atau kita mau memilih untuk mengampuni. Bagaimana proses itu terjadi? Setelah kita memilih mengampuni, di ayat 12, kenakanlah, dan seterusnya, belas kasihan dan seterusnya, karakter Kristus. Kalau judul perikop ini dibilang manusia baru, kenakan manusia baru. Itu seperti gambaran kalau kita pakai pakaian. Itu terjadi terus-menerus setiap hari. Kita mengenakan itu setiap hari. Kenapa? Karena di ayat 12 dijelaskan dengan jelas identitas kita. Lalu di pasal-pasal sebelumnya dengan jelas siapa Yesus itu. Dan dengan identitas yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus, kita dipilih, kita dikasihi, kita dikuduskan. Kita memiliki identitas baru. Itulah yang membuat kita berproses demi proses. Lalu pertanyaannya, mengampuni cukup sekali lagu sekolah minggu? Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali. Lagu sekolah minggu lalu kita nyanyikan waktu di Natal. Tapi 70 kali 7 kali kata Yesus. Berapa kali kita harus mengampuni? Tidak terbatas. Dalam Matius, waktu percakapan Yesus dengan Petrus, berapa kali Tuhan? 70 kali 7 kali. Itu artinya ya enggak mungkin kita waktu mengampuni sekali. Oke ya. 2 kali, 3 kali enggak. Bukan kayak lagu lawas. 1 kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. 2 kali masih kumaafkan. Tapi jangan ketiga kali. No. Kekristenan enggak demikian. Proses yang berulang-ulang kali. Dalam kisah saya yang tadi saya ceritakan itu bertahun-tahun. Akhirnya saya ketika melihat dia, saya tidak sakit di sini. Tapi saya sanggup melihat dia. Waktu Natal saya bersalaman dengan dia, selamat Natal. Walaupun saya tetap menjaga jarak aman. Tapi itu seperti beban berat yang lepas. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu dalam proses kehidupan kita, hari demi hari, siapa yang duduk di penguasa hati kita? Mungkin tanpa kita sadari setiap hari ada sesuatu atau seseorang yang duduk di kursi penguasa itu. Kadang itu mungkin kata-kata menyakitkan, kadang itu kemarahan, luka-luka yang kita simpan, siapa? Atau kita mau membiarkan damai Kristus menjadi penguasa hati kita. Damai Kristus itu bukan berarti luka tidak ada, bukan itu Bapak Ibu. Tapi luka itu tidak punya hak untuk mengendalikan emosi kita, keputusan kita, sikap kita. Ketika firman itu tinggal dalam hati kita, firman itu menguasai kita. Selama luka itu kita simpan, memimpin hidup kita, respon kita akan dikuasai oleh kemarahan, kecemburuan, keinginan untuk membalas, ketiadaan kasih. Hari ini kita diingatkan tentang ini. Mengampuni itu tidak mudah.
pengampunan bukan hanya bicara soal relasi antar sesama manusia. Memang Paulus dalam bagian ini mengingatkan jemaat untuk bersabar, mengampuni itu dalam rangka menjaga kesatuan umat. Karena pengampunan personal itu tidak bisa terlepas dari pengampunan secara komunal. Tapi kemudian ayat ini mengingatkan kita di bagian terakhir. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, termasuk ketika kita memikirkan orang yang sudah menyakiti kita. Lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Mengampuni itu adalah kesaksian iman kita. Bahwa hidup kita benar-benar berpusat pada Injil Kristus. Kalau kita sadar makna salib itu, kita sadar pengampunan itu tidak mudah. Oleh sebab itu kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Saling mengampuni satu sama lain. Mengampuni suami istri, mengampuni anak kita, orang tua kita, mengampuni sahabat kita, teman kita, rekan pelayanan, rekan kerja. Bapak Ibu, sekali lagi tema kita struggling to forgive. Mengampuni itu sulit, butuh perjuangan. Tapi Injil mengatakan kita tidak mungkin bisa dengan kekuatan sendiri. Kristus yang pertama-tama mengampuni kita. Dan mari kita rangkul anugerah itu dan membiarkan dia berdiam dalam diri kita. Mengendalikan hidup kita. Hari ini mungkin ada satu orang yang muncul di pikiran kita. Yang sulit untuk kita ampuni. Firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk datang. Menyerahkannya kepada Kristus. Membiarkan damai Kristus di masa-masa Advent. Menjadi wasit di hati kita. Menjadi penguasa di hati kita. Timothy Keller dalam bukunya Forgive. Bagaimana aku bisa mengampuni? Kenapa aku harus mengampuni? Dalam buku ini diceritakan itu. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian. Timothy Keller menuliskan bahwa pengampunan Kristen bukanlah sekedar berhenti marah, tapi ini sebuah tindakan iman. Kita memilih untuk menanggung sebagian rasa sakit itu tanpa membalas. Bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan? Karena kita percaya bahwa keadilan tertinggi itu ada di tangan Allah. Dengan kata lain, ketika kita mengampuni, kita sedang meneladani Kristus yang lebih dahulu mengampuni dan menanggung kejahatan kita di salib itu. Sebab itu Bapak Ibu, di masa Advent ini, saat kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali tentunya, saat kita mempersiapkan perayaan-perayaan Natal, kita ingat Kristus datang kepada setiap orang yang terluka, orang yang rapuh, orang yang tidak utuh. Di masa-masa ini kita ingat itu. Mari, kalau ada kemarahan, dendam yang belum selesai, mari kita memilih damai Kristus berdiam. Mari kita memilih mengampuni. Tuhan tahu isi hati kita. Bukan karena luka itu kecil. Tapi karena juru selamat kita itu lebih besar. Jauh lebih besar daripada luka apapun. Mari kita mengambil waktu berdoa.